ngayal tuh, aduh udah black. Ini aja saya sering pada pecah nih. 6 bulan, ini 6 bulan baru sehat ini. Jika Anda menyukai memasak, tentu salah satu kerepotan dimulai dari membersihkan protein utamanya. Salah satunya ikan. Ya, meski jarang terlihat di garis terdepan seperti juru masak, para pemotong ikan ternyata punya andil besar dalam makanan yang tersaji di atas piring. Kali ini kami akan mengajak Anda menelisik di balik layar para pemotong ikan di Muara Angke sekaligus Muara Baru, 2 di antara pusat ikan laut di Jakarta. Selengkapnya dalam Secret Story, menggugah rahasia di balik cerita. Sekilas, aksi para pemotong ikan ini memang terlihat mudah. Sayatan demi sayatan terasa fasih, membelah ikan besar dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Tapi itu hanya tampak luarnya saja. Menjadi ahli dalam hal memotong ikan bukanlah proses yang sebentar. Banyak di antara para pekerja yang telah bekerja selama belasan tahun. Ian misalnya, setelah 13 tahun berprofesi sebagai pemotong ikan, dirinya mengaku baru pada bulan ke-6 dia mulai menguasai teknik sayatan dan bagian mana yang harus dipotong. Apalagi ikan yang dipotongnya saat itu terbilang besar, yakni ikan marlin atau cucut. Waktu itu saya nggak ada yang ngajarin, sampai pengen banget bisa, saya berusaha sampai sering kena golok. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa. Dalam sehari, Ian dan satu rekannya bisa menyelesaikan sebanyak 2 ton ikan cucut yang masing-masing bisa mencapai 200 kilo satu ekornya untuk kemudian dipotong menjadi ukuran 1 kilogram. Ikan besar ini memang datang dari nelayan dengan kondisi beku sehingga terjaga kesegarannya ketika sampai ke konsumen. Berbeda dengan ikan kecil yang cukup dikerok bagian kulitnya, kulit ikan besar harus dipotong dan benar-benar dipisahkan dari bagian dagingnya. Ada ukurannya, kan ada kulitnya itu. Jadi ada kayak semacam lemak. Semacam lemak, jadi kalau ke bawah daging ya kulitnya nggak laku, kandelan. Kalau itu ya bosnya nggak boleh kalau ke bawah daging. Tak seperti juru potong modern yang memiliki beberapa pisau khusus, Ian hanya punya 1 sampai 2 pisau yang dipakainya untuk semua proses. Dari menguliti sampai memotong ikan. Ian menyebut syarat wajib dalam memotong ikan besar salah satunya adalah pisau yang super tajam. Sayatan juga sebisa mungkin dilakukan 1 kali agar daging ikan tidak berantakan. Ya itu pisau juga harus tajam, asahan juga harus bagus. Jadi tenaga juga harus kuat. Kalau tenaganya kurang ya tetap rusak dagingnya. Itu harus lurus bacoknya. Jadi jangan didengkek gitu, harus rata motongnya. Adin yang juga berprofesi sebagai pemotong ikan mengamini kalimat Ian. Ketajaman pisau akan mempengaruhi tampilan dari ikan sekaligus potongan dagingnya. Harus yang tajam, dipastikan memang harus yang tajam. Bahkan kalau misalkan selembut apapun ikannya, tapi kalau memang pisaunya nggak tajam, hasilnya tetap nggak bagus. Amburadul, acak-acakan gitu. Jadi motongnya pun terhambat gitu. Kalau ini kan nggak harus kita bertenaga kencang juga. Yang penting pisaunya tajam, nggak harus mengeluarkan tenaga besar gitu. Sesuai kata pepatah, bermain api maka akan terbakar. Itu pula yang dialami oleh para pemotong ikan ini. Luka dan goresan akibat memotong ikan sudah menjadi makanan sehari-hari dan dianggap sebagai resiko yang harus diterima. Sering banget. Bahkan kalau dihitung udah ratusan kali kayaknya kena pisau. Gimana ya? Namanya kita wajarlah kita
mainnya pisau, mainnya golok. Kalau untuk hal-hal seperti itu udah biasa banget, sering banget udah. Menariknya, semua goresan itu sebenarnya bukan berasal dari susahnya memotong ikan, tetapi lebih kepada konsentrasi pemotong yang turun dan pikiran yang tenang. Pasalnya, satu orang pemotong ikan bisa bekerja selama 8 jam terus-menerus dengan pisau yang menjadi alat utamanya. Iya, harus tenang. Soalnya kalau kita ngayal tuh, aduh, udah black. Ini aja saya sering pada pecah nih. 6 bulan baru sehat ini. Jadi 2 tahun pada pecah Mbak, karena dingin dalam. Hal serupa juga berlaku untuk pemotongan ikan segar dengan ukuran lebih kecil. Kerapu misalnya, salah satu ikan favorit penikmat seafood ini pun juga terbilang susah untuk disiapkan, terutama bagi mereka yang tak terbiasa. Meski punya tampang sangar, kerapu justru punya daging yang lembut. Karena itulah perlu teknik khusus untuk memisahkan daging dari tulang dan kepala secara maksimal. Untuk sisik ikan kerapu, hanya diperlukan alat scaling yang berupa sikat besi. Kita dari pala dulu gitu, dipotong iya. Habis dipotong itu kita akan dipilet gitu. Nah, habis dipilet, dikupas. Habis dikupas itu kita buang duri pakai pisau. Pakai golok sama pakai pisau. Ukurannya ya antara yang golok 50 cm, yang pisau ya 30 cm. Biasanya kepala ikan kerapu dijual terpisah dan akan menjadi menu utama di banyak restoran. Sementara durinya biasanya akan dijual kepada pengusaha pakan ternak. Tak bisa dipungkiri, menjadi pemotong ikan memang bukan pekerjaan mudah. Tak hanya berjibaku dengan pisau, kondisi yang dingin di pemotongan juga menjadi tantangan tersendiri. Ironisnya, banyak dari pemotong ikan yang punya penghasilan di bawah rata-rata. Kalau penghasilan mah kecil, cuman saya ngambil berkahnya. Kalau masalah gaji mah nggak seberapa. Cuman yang saya butuhkan itu sehari-hari itu makan, yang penting anak sama bini jajan udah. Hal serupa juga dialami oleh para nelayan yang terkadang bisa 1 bulan melaut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Selain itu, melaut selama sebulan bisa menghemat bahan bakar karena tak perlu bolak-balik ke pelabuhan. Ada size-nya, ada size yang 3 on, ada yang 5 on, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, sampai seterusnya. Ya karena kan beda harga gitu, harganya ikan yang kecil segini, ikan yang gede segitu. Karena yang gede itu lebih mahal harganya, yang kecil itu murah. Menjadi salah satu negara kepulauan yang kaya akan hasil laut, tak heran jika Indonesia menjadi negara penghasil ikan laut terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2022 hasil produksi ikan di tanah air mencapai 24,85 juta ton. Lebih besar daripada India yang menjadi saingan terdekatnya. Semua itu bisa tersaji di piring masing-masing orang karena kecekatan tangan sang pemotong ikan.